Selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu konsep transmisi listrik. Yang pertama, sistem tenaga listrik terbagi menjadi beberapa bagian. Ada pusat pembangkit listrik. Pusat pembangkit listrik atau biasa disebut power plant yaitu tempat energi listrik pertama kali dibangkitkan, di mana terdapat turbin sebagai penggerak mula atau prime mover dan generator yang membangkitkan listrik. Selanjutnya ada transmisi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant sehingga saluran distribusi listrik atau substation distribution sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik. Selanjutnya ada sistem distribusi. Sistem distribusi merupakan subsistem tersendiri yang terdiri dari pusat pengatur atau distribution control center (DCC), saluran tegangan menengah mulai dari 6 kV dan 20 kV yang juga biasa disebut tegangan distribusi primer yang merupakan saluran udara atau kabel tanah, gardu distribusi tegangan menengah yang terdiri dari panel-panel pengatur tegangan menengah dan trafo sampai dengan panel-panel distribusi tegangan rendah yaitu 380 volt dan 220 volt yang menghasilkan tegangan kerja atau tegangan jala-jala untuk industri dan konsumen. Selanjutnya, pengertian dari saluran transmisi adalah media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari generator station atau pembangkit listrik sampai distribution station hingga sampai pada konsumen pengguna listrik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah masalah-masalah pada saluran transmisi. Masalah yang pertama yaitu pengaruh perubahan frekuensi sistem. Frekuensi dari suatu sistem daya berubah secara terus-menerus dalam suatu nilai batas tertentu. Pada saat terjadi gangguan, perubahan frekuensi dapat merugikan baik terhadap peralatan maupun sistem transmisi itu sendiri. Pengaruh yang disebabkan oleh perubahan frekuensi ini terhadap saluran transmisi adalah pengaruh pada reaktansi. Masalah berikutnya yaitu pengaruh dari ayunan pada sistem. Ayunan daya terjadi pada sistem paralel pembangkitan atau generator akibat hilangnya sinkronisasi salah satu generator sehingga sebagian generator menjadi motor dan sebagian berbeban lebih dan ini terjadi bergantian atau berayun. Adanya ayunan daya ini dapat menyebabkan kestabilan sistem terganggu. Ayunan daya ini harus segera diatasi dengan melepaskan generator yang terganggu. Masalah selanjutnya adalah pengaruh gangguan pada sistem transmisi. Saluran transmisi mempunyai resiko paling besar bila mengalami gangguan. Karena ini akan berarti terputusnya kontinuitas penyaluran beban. Terputusnya penyaluran listrik dari pusat pembangkit ke beban tentu sangat merugikan bagi pelanggan, terutama industri, karena berarti terganggunya kegiatan operasi di industri tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu komponen pengaman. Komponen pengaman terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kawat tanah atau grounding dan perlengkapannya dipasang di sepanjang jalur SUTT, berfungsi untuk mengetanahkan arus listrik saat terjadinya gangguan atau sambaran petir secara langsung. Yang kedua ada pentanahan tiang, yaitu untuk menyalurkan arus listrik dari kawat tanah atau ground wire akibat terjadinya sambaran petir, terdiri dari kawat tembaga atau kawat baja yang diklem pada pipa pentanahan dan ditanam di dekat pondasi tower tiang. Selanjutnya ada jaringan pengaman. Jaringan pengaman ini berfungsi untuk pengaman SUTT dari gangguan yang dapat membahayakan dari lalu lintas yang berada di bawahnya yang tingginya melebihi tinggi yang diizinkan. Selanjutnya yang terakhir ada bola pengaman. Bola pengaman dipasang sebagai tanda pada SUTT untuk pengaman lalu lintas udara. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.